countdown ke 17 Agustus 2024 di mana kita akan memperingati HUT kemerdekaan yang ke-79. Okelah, kita tinggalkan dulu hingar-bingar yang terkait dengan IKN. Di mana kemarin saya sempat menyinggung bahwa bagi kaum kalau menggunakan bahasanya Soekarno adalah kaum marhen, maka ya pemborosan, ya ada yang bilang tanda kutip, ada yang bilang itu hal yang wajar, tapi bagi kaum marhen itu tentu tetap sebagai pemborosan. Karena apa? Karena toh kalau tidak dilaksanakan upacara di IKN itu juga tidak apa-apa gitu ya. Artinya peringatan 17 Agustus itu cukup di Jakarta itu juga tidak akan mengurangi makna memperingati HUT kemerdekaan. Tapi oke lah, itu kita tinggalkan. Kita tengok salah satu sosok yang juga tidak bisa lepas dari proklamasi 17 Agustus 1945. Barangkali secara nama ini ya tidak semegah Insinyur Soekarno, tetapi sebetulnya pria ini yang hanya berselisih 1 tahun dengan Soekarno, 1 tahun lebih muda, yang kemudian mendampingi Soekarno pasca kemerdekaan hingga sekitar 11 tahun, itu sebetulnya meninggalkan pemikiran yang dalam, yang itu juga saat ini kita seolah-olah melupakan apa yang dipikirkan oleh pria satu ini, yaitu Muhammad Hatta. Jadi Soekarno-Hatta ini merupakan dui tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau Muhammad Hatta itu di samping sebagai salah satu proklamator HUT kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta itu juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jejak pemikiran yang saya tidak tahu apakah kontribusi Soekarno dalam, saya kira dugaan saya kontribusi pemikiran Bung Hatta ini sangat mewarnai pasal 33 ya. Karena di pasal 33 ayat 1 itu menyebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan ya, disusun berdasarkan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Nah, bangun usaha yang paling sesuai dengan itu ya koperasi. Tetapi kalau kita lihat struktur perekonomian Indonesia itu koperasi masih sangat terseok-seok dengan pelaku ekonomi yang lain ya. Padahal kalau kita kembali pada pasal 33, mestinya koperasi kemudian BUMN itu menduduki ya paling tidak kalau misalnya kita mau hitung-hitungan ya 30%, 33% BUMN, kemudian sisanya itu swasta. Itu baru ada keseimbangan dalam perekonomian Indonesia. Tapi berhubung meskipun koperasi maupun BUMN itu bahkan di backup oleh pasal 33 atau di backup oleh konstitusi, ini nampaknya dua sektor ini masih tertinggal jauh dengan sektor swasta. Nah, pilihannya kita apakah ke depan ini ya kita biarkan begitu saja tanpa satu rekayasa yang terencana, bahwa mau
tidak mau kalau kita melihat amanat yang tertuang dalam pasal 33, koperasi dan BUMN tentunya harus memperoleh porsi yang lebih besar. Kita bukan negara kapitalis, tapi meskipun prakteknya kalau dilihat dari struktur perekonomian, kita sebenarnya adalah negara yang kapitalis. Meskipun pasti orang akan keberatan yang bahwa apakah Indonesia kapitalis atau tidak, ya dilihat saja struktur perekonomiannya. Berapa persen sumbangan BUMN, berapa persen sumbangan koperasi. Ya, itu jelas-jelas ada di konstitusi. Kenapa kok energi bangsa ini tidak dengan serius memformat perekonomian itu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa? Tidak malukah kita pada Bung Hatta yang ya saya kira kalau kita mengabaikan apa yang tertuang dalam pasal 33 itu sekaligus kita sebenarnya sudah secara tidak sadar itu mengkhianati apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta. Saya kira Soekarno pun juga demikian, karena kita masih ingat Trisakti yang diwariskan oleh Soekarno. Kita mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkepribadian dalam berbudaya. Ini sebenarnya dua pemikiran Soekarno dan Hatta ini kalau misalnya kita mampu merumuskan secara sungguh-sungguh itu ya ke depan itu ya taruhlah target kita saat Indonesia memasuki usia emas, yaitu tahun 2045 itu apa yang dibayangkan oleh Soekarno, apa yang dibayangkan oleh Hatta itu benar-benar akan terwujud. Saya tanya, siapa pemimpin yang sekarang benar-benar serius untuk menengok kembali pasal 33? Ya silahkan dijawab sendiri. Kalau saya sebagai